Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kita lanjutkan materi kita di pertemuan ke-6. Itu adalah terkait dengan accounting and time value of money, atau yang disebut dengan nilai waktu uang. Nah, adapun nilai uang itu sebenarnya ada dua. Yang pertama yang disebut dengan nilai nominal uang, itu nilai yang tercantum di dalam uangnya. Kemudian yang kedua itu adalah nilai real, yaitu nilai di mana uang tersebut dinilai seberapa besarkah mendapatkan manfaat di dalamnya. Nah, kita mengenal di dalam nilai uang itu disebabkan karena nilai uang yang sekarang, nilai secara real uang yang sekarang itu belum tentu sama di masa yang akan datang, yang diakibatkan sebagai dampak contohnya misalnya inflasi atau dan kenaikan harga-harga barang. Nah, di dalam time value of money itu kita nanti mengenal ada hubungan antara waktu dengan nilai uang. Jadi artinya uang yang sekarang itu kemungkinan nilainya berbeda dengan nilai di masa yang akan datang. Nah, untuk time value of money ini kita bisa terapkan di dalam beberapa konsep, seperti ketika kita membicarakan tentang utang, baik itu utang yang terkait dengan obligasi misalnya, kemudian notes, kemudian mungkin juga utang lingkungan, kemudian ada lagi leasing, dan yang lain-lain lebih banyak lagi, seperti contohnya misalnya pensiun, utang pensiun, kemudian utang kompensasi atau misalnya bonus, kemudian bagaimana kita mendisclosure dalam laporan keuangannya, termasuk di dalamnya utang jangka panjang. Nah, selanjutnya adapun dalam time value of money itu tentunya kita akan mengenal yang pertama itu adalah tentang interest atau bunga. Nah, dalam hal ini bunga itu merupakan pembayaran yang nantinya akan digunakan untuk mengganti penggunaan uang yang ada. Nah, kemudian selain interest itu kita juga mengenal nanti ada yang disebut sebagai face value atau utang pokoknya. Nah, nanti selanjutnya juga untuk menghitungnya tentunya kita juga perlu informasi mengenai jatuh temponya kapan atau yang disebut sebagai time. Nah, kita bicarakan dulu mengenai interest. Untuk menghitung interest, kita nanti akan ada dua metode. Yang pertama itu yang disebut sebagai simple interest, di mana bunga itu dihitung secara tunggal. Kemudian yang kedua itu adalah yang disebut sebagai bunga majemuk atau compound interest. Nah, di bunga tunggal ataupun bunga majemuk itu kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus, atau kita bisa manfaatkan tabel bunga majemuk atau tabel bunga tunggal, yang di situ kita mengenal ada yang disebut sebagai discount factor, sehingga memudahkan kita untuk menghitung berapa bunga yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang ketika kita menanamkan piutang tertentu. Nah, kemudian selanjutnya kita mengenal ada artinya ketika kita bicara mengenai time value of money, maka kita akan mengenal ada future value atau nilai di masa yang akan datang. Seperti contohnya misalnya kita menabung sekarang dengan tingkat bunga tertentu, maka pada suatu ketika nanti kita akan terima berapa uang yang dihasilkan dari tabungan kita. Sementara kemudian kita akan mengenal ada yang disebut sebagai present value. Present value itu adalah nilai sekarang dari uang yang akan kita terima di masa yang akan datang. Artinya kita akan menilai secara real uang yang akan kita terima di masa yang akan datang atau di masa yang sekarang itu terkait dengan seberapa besar manfaat dari uang itu untuk kegiatan-kegiatan yang berupa kegiatan investasi. Nanti berarti di situ kita juga akan mengenal tentunya ada ordinary annuity terkait dengan future value dan present value. Nah, kemudian nanti saya minta Anda semuanya untuk melihat dari PPT
yang sudah disediakan di dalam akuntansi keuangan menengah 1 ini di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Di situ ada contoh-contoh pembahasan mengenai perhitungan bunga, baik itu bunga majemuk maupun bunga tunggal. Nah, di situ ada rumusnya. Kemudian bagaimana kalau seandainya diterimanya bunganya baik itu secara semi annual ataupun secara annually atau tahunan. Nah, kemudian terkait dengan penggunaan tabel yang dapat membantu perhitungan, maka kita bisa menggunakan tabel untuk menghitung future value. Berarti kita menggunakan tabel future value. Ke kanan itu adalah persentase bunga dan ke bawah itu adalah jumlah tahun. Sehingga kita bisa menemukan berapa vektor yang digunakan sebagai pengali untuk mendapatkan hasil dari future value-nya. Nah, kemudian accounting untuk mencatat adanya time value of money itu kita catat di dalam pendapatan bunga atau beban bunga, sehingga kita bisa mencatat bahwa pendapatan bunga itu adalah hasil dari bunga yang didapatkan ketika kita melakukan investasi berupa utang, atau beban bunga ketika kita melakukan pendanaan yang berasal dari sisi utang. Nah, kemudian untuk present value sendiri atau yang disebut dengan nilai sekarang uang, itu kita bisa hitung berdasarkan rumus yang ada. Rumusnya dapat Anda lihat di dalam PPT yang telah saya sediakan. Kemudian banyak beberapa dari Anda bisa juga melakukan latihan dengan menggunakan materi soal-soal yang juga disediakan dalam PPT tersebut. Demikian presentasi mengenai time value of money di pertemuan ke-6. Kita lanjutkan time value of money di pertemuan ke-7. Terima kasih, selamat siang.